Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Oke, saya ajukan beberapa pertanyaan yang saya berusaha untuk sistematik. Saya berusaha untuk pertanyaan ini saling keterkaitan dan nanti kita akan menemukan konklusi dari jawaban-jawaban Pak Pendeta. Bukan untuk menyerang, karena kita tidak perlu saling menyerang. Saya menghargai ajaran Anda di iman Kristiani Anda, tapi dalam ranah teologis secara akademik, hak seorang mahasiswi dan mahasiswa itu mengkritisi setiap jawaban daripada para dosen sebagai upaya bahwa kita memanusiakan diri kita. Kita membahas tentang ketuhanan, konsep ketuhanan, dan juga tentang Tuhan. Saya ingin membuat proposisi, berharap Anda boleh sepakat dengan definisi saya atau boleh menolak, tetapi itu akan menjadi parameter berpijak kita dalam lanjutan pertanyaan saya. Mungkin saya sampaikan prolog dulu, mungkin Pak Budi Asali, tolong nanti dibantah atau tolong nanti dibenarkan atau tolong diluruskan atau tolong nanti kalau memang sepakat nanti kita sepakati apa yang saya coba narasikan. Pertama, Bapak apakah sepakat bahwa Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan? Tapi nanti jangan jawab dulu sekarang. Yang kedua adalah, bisakah Bapak menjelaskan kepada saya bagaimana cara Bapak menjelaskan perbedaan antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dan ciptaan? Kemudian pertanyaan ketiga, saya kasih 3 pertanyaan saja, semoga bisa dijawab langsung ketiga-tiganya dalam mungkin kalimat yang ya singkat. Pertama adalah, menurut Bapak apakah Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan? Kemudian ada apa perbedaan manusia dan Tuhan? Dan yang ketiga, bisakah Bapak menjelaskan kepada saya konsep Trinitas Allah Bapak? Jadi 3 itu, saya pikir Bapak silakan merangkumkan saja. Boleh Bapak menjawab dari awal pertanyaan atau dari akhir pertanyaan atau dari tengah. Yang penting ketiga pertanyaan itu saya mendapatkan jawaban sambil saya catat by the way. Silakan Pak Pendeta Budi Asali. Pertama-tama saya perlu tanyakan yang dimaksudkan dengan Tuhan itu God atau Lord ya? Nah, saya membawa proposisi yang saya maksud Tuhan di sini adalah God, Tuhan ya. Pencipta yang tidak diciptakan. Karena kalau Lord adalah kata yang digunakan juga untuk para raja-raja, orang-orang yang berkuasa. Maka yang saya bahas di sini adalah God, pencipta, the creator, pencipta yang tidak diciptakan, yang transenden, yang tidak terperangkap dalam ruang dan waktu, yang tidak dapat dijelaskan karena memang manusia tidak mampu menghampiri dia. Silakan Pak Pendeta. Pertanyaannya Uniriva tadi apa saja, saya tidak ingat. Yang pertama pertanyaan, oke. Yang pertama, apakah Bapak sepakat bahwa pencipta itu adalah, apakah Tuhan itu, God itu adalah pencipta yang tidak diciptakan? Ya, sepakat. Oke. Artinya kalau ada ciptaan maka dia bukan pencipta. Ya, bukan. Oke. Bisakah Bapak menjelaskan kepada saya apa perbedaan manusia dan Tuhan? Silakan. Manusia itu ciptaan, Tuhan pencipta. Jadi kalau manusia itu tidak mungkin Tuhan karena dia ciptaan, karena kesepakatan di awal kita adalah ciptaan bukan pencipta. Ya. Clear. Maka Yesus bukan God atau pencipta yang tidak diciptakan. Yesus itu kan lain, dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Tapi sebagai manusia dia bukan Allah, dan sebagai Allah dia bukan manusia. Dan ini mengingkari definisi yang telah kita sepakati tadi, Pak. Saya ulangi kembali definisi yang telah Anda sampaikan ke saya. Sebagai manusia dia bukan Allah. Ya, coba saya ulangi lagi definisi yang telah kita sepakati. Yang pertama adalah Bapak sepakat bahwa pencipta itu tidak diciptakan. Ya. Ya, maka ketika ciptaan itu bukanlah pencipta, maka Bapak sudah menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan. Maka tidak mungkin manusia itu pencipta. Sepakat tidak? Sepakat. Apakah Yesus manusia? Manusia dan Allah. Sebagai manusia Jadi dia Bapak bukan, mau bukan mengingkari, pencipta, ya. Berarti proposisi awal kita ingkari. Awal yang mana tadi?
Tadi Bapak sudah tegas 2 kali saya dengarkan mengatakan bahwa manusia itu ciptaan. Dan di awal sebelum Iya. menyampaikan manusia ciptaan, kita sudah sepakati yang namanya manusia yang adalah ciptaan tidak mungkin adalah pencipta. Kita clear. Memang Kenapa manusia Bapak Yesus mengatakan itu, bahwa manusia Yesus adalah pencipta? Ini Loh, namanya enggak, logical fallacy. saya enggak mengatakan Argumen manusia Yesus ketiga, pencipta. oke. Apanya Yesus yang pencipta? Silakan. Jadi Yesus itu bagi kami orang Kristen itu Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Jadi sebelum dia berinkarnasi masuk menjadi manusia itu, dia hanya Allah, manusianya tidak ada. Jadi manusianya baru ada pada waktu ada di dalam kandungan Maria. Dan manusia Yesus itu ciptaan, itu bukan Tuhan. Tapi yang ada sebelumnya itu Tuhan. Tolong definisikan kepada saya apa itu Yesus. Apa Yesus ya Pak, bukan siapa, apa? Yesus itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Allah Jadi dia dan punya manusia. dua hakikat ilahi dan hakikat manusia. Saya bertanya kepada Bapak, apa Yesus? Bapak menjawab, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Sementara Bapak mengatakan manusianya bukan Allah. Ya. Apakah Bapak memiliki paham Nestorian? Enggak. Di mana pemahaman ini dianatema di konsili Efesus atau konsili Kalsedon, Efesus, bahwa Nestorian menganggap bahwa Yesus memiliki pribadi insani dan pribadi ilahi. Ya, saya bukan seperti itu. Jadi saya bilang kan dua hakikat tapi satu pribadi. Kalau Dua Nestorian hakikat itu satu pribadi. Oke, ya. Dua hakikat satu pribadi. Di dalam pribadi Yesus ada dua natur. Natur kealahan dan natur kemanusiaan. Pertanyaan saya, ketika natur manusianya bekerja, dia tertidur, kealahannya kemana Pak? Kealahannya itu tidak pernah terlihat ya. Jadi kealahannya itu bukan terbatas pada diri manusia Yesus. Dia maha ada dan dia tetap melakukan kegiatan ilahinya pada saat manusianya itu tertidur atau bahkan pada waktu manusianya itu mati. Waktu Yesus tidur sebagai manusia, dia apakah tidur sebagai Allah? Tidak. Berarti terpisah kealahan dengan kemanusiaannya. Masing-masing mempertahankan sifatnya sendiri-sendiri, tapi bukan terpisah. Kalau terpisah nanti jadi dua pribadi. Sifat jadi, kemanusiaannya bersatu dalam satu pribadi. Ketika Yesus sedang tertidur, apakah sifat kealahannya tidak berada di dalam dirinya atau di luar dirinya? Sorry, pertanyaan saya pertegas. Ketika Yesus tidur sebagai manusia, apakah sifat kealahannya masih berada di dalam dirinya atau keluar dari dalam dirinya? Ada di dalam dirinya maupun di dalam semua tempat, karena keilahiannya itu maha ada ya. Berarti ketika Yesus tertidur sebagai manusia, maka kealahannya di dalam dirinya. Di dalam maupun di luar. Lawak kali ni ah. Dia ada di mana-mana. Yang saya pertanyakan di dalam dirinya, Pak. Ya, di dalam dirinya juga ada. Dan kealahannya tidak berfungsi pada waktu itu. Berfungsi. Dia tertidur, Pak. Iya, manusianya kan. Iya, kealahannya kemana? Tidak kemana-mana, tetap bersatu dengan dia. Berdiam saja. Jadi manusia dan Allahnya itu terus bersatu, tidak pernah terpisahkan, bahkan pada saat Yesusnya sebagai manusia itu mati. Oke, saya kasih analogi, Pak. Saya kasih analogi. Dorce Gamalama adalah seorang laki-laki yang kewanita-wanitaan. Ketika dia menggunakan hijab, di hadapan TV dia terlihat seperti wanita. Sebenarnya dia adalah laki-laki. Apakah seperti itu maksud Bapak? Sama sekali tidak ada persamaannya ya. Karena Yesus terlihat sebagai manusia. Coba saya analogikan. Yesus terlihat sebagai manusia, padahal dia Allah. Dorce Gamalama terlihat sebagai wanita, padahal dia laki-laki. Ini namanya dua natur, Pak. Kalau yang Dorce, ya, itu kan satu hakikat kan. Masa dia dua hakikat enggak lah. Natur, Pak. Natur ya, atau pribadi. Kita bicara pribadi. Oke.
Hakikat. Pribadi itu person ya. Kalau Oke, person. nature, Oke. Wait. itu Oke, saya paham. saya Sorry, terjemahkan saya salah. hakikat. Ya. Ini, tolong definisikan hakikat kepada saya. Itu yang saya ingin tahu. Silakan. Jika saya diam, saya dengarkan Anda menjelaskan tentang definisi hakikat. Jadi pada waktu Yesus itu belum berinkarnasi, dia hanya satu pribadi dan pribadi ilahi dan satu hakikat, yaitu hakikat ilahi. Lalu pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia ditambahkan kepada dirinya, sehingga dia menjadi satu pribadi dengan dua hakikat ilahi dan manusia. Dan dua hakikat ini masing-masing memiliki sifat-sifatnya sendiri-sendiri, dan itu tidak tercampur dan juga tidak terpisah. Masing-masing mempertahankan sifatnya sendiri dan tetap bersatu dalam satu pribadi. Ketika Yesus sebagai ilahi menambahkan sifat kemanusiaan terhadap dirinya, apakah dia bisa dikatakan ilahi karena memiliki sifat kemanusiaan? Loh, ilahinya tidak memiliki sifat kemanusiaan. Yang ilahinya yang mana? Hakikat ilahinya itu tetap mempunyai sifat ilahi. Hakikat Ya, manusianya apanya tetap yang mempunyai ilahi? sifat manusia. Yesus itu kalau kita boleh definisikan adalah manusia yang lahir di abad pertama dari rahim seorang Maria, yang tidak dilahirkan dengan hubungan biologis, memiliki mujizat-mujizat, itulah namanya Yesus sebagai manusia. Maka kita bicara tentang manusia Yesus. Dan ketika manusia Yesus yang kita bicarakan ini, yang Bapak katakan memiliki dua natur, satu hakikat, betul? Kalau manusia Yesusnya tidak memiliki dua. Yesusnya sebagai satu pribadi itu punya dua natur. Sejak kapan ada Yesus dipanggil Yesus sebagai ilah di dalam kitab suci Anda, Pak? Bukankah yang disebut dengan Yesus itu adalah manusia yang jelmaan dari firman, Pak? Tapi itu kan juga menjadi nama dari pribadinya. Sejak kapan itu? Yesus itu diberi nama ketika kapan, Pak? Bukankah ketika dia dilahirkan, Pak? Iya. Nah, artinya kita bicara tentang manusia yang bernama Yesus, bukan? Iya, tapi nama Yesus itu juga untuk pribadinya juga. Iya, pribadinya sebagai manusia kan, Pak? Loh, pribadinya tadi kan pribadi ilahi kan. Ya, sebelum dia pribadi ilahi, kan, pribadi Pak. Ilahi dengan hakikat ilahi kan. Pak, lalu pribadi ilahi. Iya, saya paham. Pribadi ilahi yang ada pada diri Yesus itu yang mananya? Karena yang Yesus sendiri sebagai manusia adalah seluruh tubuh kemanusiaannya dengan sifat kemanusiaannya. Yang saya tanya, kalau tentang Yesus dengan kemanusiaannya, Islam dan Kristen baik Yahudi tidak akan pernah berdebat. Kita sepakati itu. Yang kita perdebatkan ini adalah yang ilahi apanya. Kalau kita bicara Yesus, Yesus adalah manusia yang dilahirkan di abad pertama dari rahim seorang wanita perawan suci bernama Maria yang memiliki sifat kemanusiaan yang berbentuk manusia. Itulah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, yang ilahi dari Yesus apa? Silakan jawab. Ilahinya tidak pernah kelihatan ya. Jadi ilahinya itu dari sejak kekekalan sampai kekekalan itu tetap ada, dan dia tidak terkungkung di dalam diri manusia Yesus. Dia tetap memenuhi langit dan bumi, dan pada waktu Yesus tidur pun dia tetap punya kegiatan ilahi, sifat ilahi dan sebagainya. Semua itu tidak berkurang sedikit pun. Dia ketambahan hakikat manusia, bukan berkurang apapun dari keilahiannya. Oke, saya kasih analogi yang sangat simpel. Ketika ada seorang presiden memiliki sifat cleaning service dengan bekerja menjadi cleaning service, itu namanya apa? Presiden yang ke cleaning servisan. Atau analoginya gini, ketika manusia memiliki sifat kehewanan, artinya manusia kehewan-hewanan. Nah, gitulah yang simpel. Kalau yang tadi itu agak sulit memahaminya. Ya, ada manusia ditambahkan sifat kehewanan, maka manusia ini tidak bisa dikatakan manusia lagi. Karena yang namanya manusia adalah makhluk yang berwujud manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Ketika ditambahkan sifat kehewanannya, maka dia secara hakikat, karena hakikat artinya adalah segala sesuatu yang benar tentang sesuatu, dia tidak bisa dikatakan manusia sempurna, tetapi adalah manusia yang kehewan-hewanan. Kalau Tuhan ditambahkan sifat kemanusiaan terhadap dirinya, dia tidak bisa dikatakan Tuhan, karena Tuhan adalah entitas yang memiliki sifat ketuhanan. Apa itu? Tidak mati, tidak mengantuk, tidak lapar, tidak buang air besar. Maka ketika ada Tuhan yang ditambahkan sifat kemanusiaan terhadap dirinya, ini tidak bisa lagi dikatakan Tuhan, Pak. Artinya Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Bapak coba lihat dalam KBBI Siluman. Kenapa ada makhluk astral yang menyamar jadi manusia, hadir di dalam ruang lingkup sosial manusia? Dia tidak bisa dikatakan makhluk astral karena dia sudah jadi manusia. Tak bisa juga dikatakan manusia karena dia awalnya makhluk astral. Lalu apa kata yang cocok untuk dia? Siluman. Maka ketika ada Tuhan
dengan sifat ketuhanannya, dikurangkan sifat ketuhanannya dengan menambahkan sifat kemanusiaannya, apakah masih bisa dikatakan Tuhan? Tidak, karena sifat ketuhanannya ditambahkan dengan sifat kemanusiaan. Maka yang cocok apa? Ini adalah Tuhan kemanusiaan. Sama, ketika dia adalah lelaki, memiliki sifat kewanitaan, dia nggak bisa dikatakan laki-laki lagi. Apa kata dia? Lady boy atau lelaki keperempuan-perempuanan. Ini adalah hakikat, istilah yang ada untuk menjuantahkan sesuatu yang berbeda. Ayam dan bebek itu perbedaannya apa? Sama-sama dari klasifikasi burung-burungan. Tetapi kenapa dikatakan satu bebek, satu ayam? Ternyata ada perbedaan. Kalau bebek kakinya berselaput, kalau ayam tidak berselaput, tapi sama-sama bentuknya hampir sama. Kenapa kemudian ada Tuhan yang bentuknya manusia, memiliki sifat manusia, masih dikatakan Tuhan? Karena yang namanya Tuhan ini tidak memiliki sifat manusia. Tapi tiba-tiba diingkari logika ini, bahwa kemudian ada Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan, masih dikatakan Tuhan. Maka saya katakan, ini sudah mengingkari logika, Pak. Maka ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah wujud manusia yang memiliki sifat keilahian, yang ini yang mau saya pertanyakan, yang ilahi itu apanya? Kalau Anda bilang tadi, oh ilahinya itu adalah sesuatu yang tidak terbatas dan bla bla segala macam, yaitu kita tidak bicara tentang Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang memiliki sifat kemanusiaan. Sifat ilahinya mana? Menghidupkan orang mati. Loh, bukankah Elia bisa? Artinya ada manusia yang tidak disebut sebagai Yesus yang juga memiliki sifat ilahi, sama seperti Yesus. Nah, silakan Bapak coba saya tanya sekali lagi pertanyaan saya. Dari diri Yesus itu yang Tuhan apanya? Silakan dijawab. Semua ilustrasi yang Uni gunakan itu tidak bisa digunakan untuk Yesus ya. Karena dia adalah Allah dan manusia, dan tidak ada duanya yang seperti dia. Sehingga semua ilustrasi atau contoh atau apapun itu pasti cacat dan tidak akan cocok untuk dia. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhannya punya sifat manusia. Saya sudah tadi katakan bahwa ilahinya maupun manusianya itu masing-masing punya sifatnya sendiri-sendiri, dan masing-masing mempertahankan sifatnya sendiri-sendiri. Sebagai contoh ya, manusia itu punya sifat bisa mati. Jadi ini sifat dasar ya, bukan maksudnya sifat sombong. Kalau sombong itu kan bisa diubah ya. Orang yang sombong bisa jadi rendah hati, orang yang pelit bisa jadi dermawan dan sebagainya, itu bisa diubah. Tapi ini sifat dasar yang saya bicarakan ya. Jadi misalnya manusia itu bisa mati, lah ilahinya malah punya sifat tidak bisa mati. Nah, manusia punya sifat lemah, tidak maha kuasa gitu ya. Nah, ilahinya punya sifat maha kuasa. Nah, pribadinya itu mengambil sifat dari kedua hakikat itu. Sehingga dalam diri Yesus itu, pribadinya itu bisa dikatakan ada semacam kontradiksi. Dia maha kuasa dan lemah, dia maha ada dan terbatas tempat, dia maha tahu dan terbatas pengetahuannya, dan sebagainya ya. Dia bisa mati dan tidak bisa mati. Jadi ada dua sifat yang seakan-akan ada semacam dualisme di dalam dirinya dia. Itu yang menyebabkan untuk mengerti kristologi itu jauh lebih sukar daripada mengerti alat tunggal. Kalau alat tunggal, kita berbicara tiga pribadi yang setara, sama-sama semuanya Allah. Tapi pada waktu kita berbicara kristologi, yang satu hakikat adalah ilahi, yang satu hakikat adalah manusia. Ini tidak seimbang sama sekali, dan itu membuat jauh lebih sukar. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa ilahinya punya sifat manusia. Manusianya punya sifat manusia, ilahinya punya sifat ilahi, masing-masing mempertahankan sifatnya sendiri-sendiri, tidak terpisah, tidak dicampur menjadi satu. Oke, saya tanggapi Pak. Pertanyaan saya, menghidupkan Lazarus itu manusia Yesus bukan Pak? Yang membangkitkan Lazarus ilahinya maksudnya. Manusia Yesusnya nggak ikut? Enggak, yang membangkitkan ilahinya. Kalau gitu ngapain dia minta kepada Bapa? Dia minta kepada Bapak kan untuk menunjukkan kepada orang-orang saja ya. Sebetulnya dia tidak perlu berdoa dalam kasus itu. Itu kan ada dalam Yohanes 14 ya. Jadi yang menghidupkan Lazarus pada waktu itu bukan manusia Yesus ya, ilahi Yesus. Iya. Lalu kerjaan manusia Yesus itu ngapain? Mengemin tangan dan berbicara gitu. Dia mengajar dan sebagainya itu manusianya. Lalu pada waktu dia berjalan kaki dan sebagainya, dia tidur, dia apa, itu semua manusianya. Itu manusianya. Oke. Ya. Ketika Anda mengatakan yang menghidupkan Lazarus itu adalah keilahian Yesus, apakah keilahian dengan kemanusiaannya ini terpisah atau bersama-sama terus?
bersama-sama terus. Ketika manusia ilahian Yesus menghidupkan Lazarus, maka kalau dia bersama artinya kemanusiaan Yesus juga menghidupkan, Pak. Nah, dua itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, oke lah, nggak apa-apa ya, saya hargai. Oke, kita lanjut pertanyaannya biar kita tidak circle debat ya. Saya maju pertanyaannya. Jadi Bapak menyatakan sebenarnya ini bertentangan ya, ketika seseorang dikatakan berkuasa tapi pada saat bersamaan dia tidak berkuasa. Ini sama saja mengatakan pada saat dia api dia juga adalah es. Pada saat dia perempuan dia juga laki-laki. Ya, semacam demikian. Ada saya katakan Bukan tadi masuk kan berarti analogi saya ada kan. semacam Dorce kan. dualisme di dalam diri Yesus ya. Pribadinya itu maha kuasa dan lemah dan sebagainya itu ya. Jadi memang Iya. ada, karena itu di dalam dan itu cocok dengan penggambaran Alkitab ya. Jadi Alkitab mengatakan Yesus itu berjalan-jalan dan dia lelah, dia butuh istirahat, dia butuh makan untuk menyegarkan dirinya. Itu kemanusiaannya. Tapi pada saat yang sama dia bisa membangkitkan Lazarus, bisa menghentikan badai, bisa mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Itu ilahinya. Padahal Jadi, manusianya yang mengerjakannya kan, Pak? Kalau mujizat itu ilahinya ya. Iya, tapi yang mengerjakan mujizat itu kan datang dari manusia Yesus. Enggak, ilahinya. Lah terus Yang bermaha kuasa iya, ilahinya. yang Kalau berjalan di manusianya atas nggak air nggak itu maha kuasa. bukan manusia berarti. Pada waktu dia Iya, bermujizat tapi dia bukan manusia. Ilahinya yang menyebabkan hal itu. Iya, tapi kan keluar dari manusia Yesus, Pak. Bukan keluar, ilahinya tetap Oh, berarti bersatu. pada waktu dia jalan di atas air dia bukan manusia lagi. Manusia. Katanya ilahi. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Dia kan Allah dan manusia dalam satu pribadi. Oke lah. Netizen aja yang bisa menilai itu ya. Oke, saya lanjut, Pak. Ketika Yesus mati di tiang Terus terang salib ya, yang bentar, ya. enggak Terus saya terang menghargai kok, saya tidak mengkritisi enggak, kok. Saya paham. Saya tahu. Enggak, saya cuma ngomong dia. Saya tidak mengharapkan Uni sebagai orang Muslim bisa mengerti tentang kristologi karena Enggak, saya paham, Pak. Saya paham sekali jawaban Bapak. Oh, oke. Ya, saya sangat paham sekali. Namanya hypostatis union, Pak. Ya, Hypostatis union itu adalah doktrin persatuan pribadi. di mana orang-orang Kristen percaya bahwa satu pribadi Yesus ini memiliki dua natur. Ya, Dorce Gamalama itu punya dua natur. Sebenarnya dia laki-laki, tapi terlihat seperti wanita, sifatnya juga wanita, itu padahal dia laki-laki. bukan dua natur kalau itu satu natur ya. Natur itu kan gini, Pak, apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah dikodratkan. Dia sebenarnya laki-laki, tapi memiliki sifat kewanitaan, terlihat seperti wanita. Maka ini cocok dengan Yesus yang sebenarnya Tuhan, tapi terlihat seperti manusia, memiliki sifat manusia. Cocok banget, Pak, analogi ini. Nah, menurut saya nggak ada ilustrasi apapun yang Oh bisa ya udahlah, cocok untuk nggak kristologi. apa-apa, tidak apa-apa. Saya juga tidak memaksakan. Lanjut, Oke. pertanyaan selanjutnya. Ini untuk salvation sebenarnya konsekuensinya nanti dan Ya. ada kaitan dengan diskusi kita di awal ini. Pertanyaan saya adalah yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia, Pak? Kita bisa mengatakan hakikat manusianya mati, kita bisa mengatakan pribadinya mati, tapi kita tidak bisa mengatakan hakikat ilahinya mati. Oke, Hakikat mantap. ilahi itu tidak bisa mati dan karena Mantap. itu dia mesti menjadi manusia baru dia bisa mati. Oke, baik, terima kasih banyak. Artinya yang mati secara singkat, padat, cepat, terpercaya, tajam seperti silet adalah manusia, begitu? Manusia maupun pribadinya. Terima kasih. Maka konsekuensi logiknya adalah Pak Budi Asali ini ditebus oleh manusia ya, bukan Tuhan yang menebus Bapak ya. Loh, pribadinya kan Allah. Pribadinya kan pribadi ilahi ya. Yang Kalau mati manusia katanya ya. manusia, gimana Loh, sih? saya bilang hakikat manusianya mati. Kita bisa mengatakan pribadinya mati. Pribadinya kan pribadi ilahi kan tadi kan. Ya, toh. Tapi Nah, kan saya hakikat tanya yang ilahi mati, Pak. Tidak bisa. Kita nggak bisa Makanya, mengatakan hakikat ilahi. Yang mati Hakikat ini ilahi kan tidak bisa. iya paham. Yang mati ini kan pribadi manusianya kan, Pak? Loh, nggak ada pribadi manusia dia. Manusianya Hakikat mendapatkan manusianya. kepribadiannya. Benar, Iya. Jadi dia tidak mengambil pribadi manusia, dia mengambil hakikat manusia, dan hakikat manusia itu mendapatkan kepribadiannya dari pribadi ilahi tadi. Iya, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia, Pak? Udah sesimpel itu, silakan jawab. Manusia, kalau mau simpel ya manusia, Ya udah. tapi kalau cuma udah. manusia yang mati, paling satu manusia mati ganti satu manusia yang lain, kan tidak bisa satu menebus dosa banyak orang.
Kalau Ya, dia jadi tidak yang punya mati ini sebenarnya keilahian, siapa sih Pak? Bingung kalau saya, dia Tuhan atau maka manusia? sebentar. Hmm. Kalau dia tidak punya keilahian, maka penebusannya itu tidak bisa punya nilai yang tak terbatas. Ya makanya Keilahiannya yang matinya membuat siapa Pak? penebusannya. Nah, kan sudah saya katakan, hakikat manusianya mati bisa, pribadi ilahinya mati bisa. Oh berarti pribadi mati. ilahinya juga mati? Sangat kasihan ya. Ya, pribadinya mati juga. Oh, Tapi bukan pri- hakikat ilahinya. Hakikat ilahinya punya sifat tidak bisa mati. pribadi ilahinya mati, tapi hakikat ilahinya nggak mati. Hakikat ilahinya tidak bisa mati. Pribadi ilahinya mati. Ya, Perbedaan pribadi ilahi dengan hakikat ilahi apa Pak? hakikat itu substansinya, ya bahasa Inggrisnya nature itu. Hakikat itu nature ya. Kalau pribadi kan person, jadi Tritunggal itu kan 3 pribadi 1 hakikat ya. Tapi kalau Yesus yang terbalik, jadi 2 hakikat 1 pribadi. Ya, Uniriva itu manis. Kalau Uniriva meninggal, si manis nggak meninggal, manisnya nggak meninggal Pak. Yang meninggal adalah Unirivanya. Sifat itu nggak mati Pak. Karena sifat itu bukanlah Uniriva. Sifat apa yang melekat pada yang disifati. Yang saya tanyakan tadi, yang mati itu manusianya, kan dia punya 2 natur. Iya. Yang saya tanya, ketika natur manusianya mati, natur ilahinya mati nggak? Natur ilahinya enggak bisa mati. Nah, artinya Bapak ditebus sama manusia. Makanya kan Yesus itu pribadinya itu kan ilahi kan. Saya tadi kan mengatakan pada waktu dia belum inkarnasi, dia cuma punya 1 pribadi dan 1 hakikat, dua-duanya ilahi. Lalu dia mengambil hakikat manusia. Dan hakikat manusia mendapatkan kepribadiannya dari pribadi ilahi tadi. Jadi kita bisa mengatakan pribadi mati, kita bisa mengatakan hakikat manusia mati, tapi kita tidak bisa mengatakan hakikat ilahi mati. Bapak bisa mengatakan pribadi ilahinya mati. Ya, Itu ilahi atau bukan? ilahi. Berarti ilahi bisa mati. Bukan hakikatnya ya, pribadinya mati. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Makanya Pribadi saya katakan, ilahi saya itu tidak- ilahi bukan Pak? Saya tidak mengharapkan Uni mengerti, soalnya kristologi orang Enggak, Kristen saya pendeta tidak tidak sedang ngerti kok. mencoba untuk memahami. Saya hanya mencoba untuk memverifikasi. Mahasiswi loh saya ini Pak. Iya, iya. Pribadi ilahi itu ilahi bukan? Pribadi ilahi ya ilahi. Maka pribadi ilahi mati bisa nggak dikatakan ilahi yang mati? Tidak bisa dikatakan hakikat ilahinya mati. Saya nggak bawa hakikat. Saya pribadinya mati. Perhatikan teman-teman yang nonton ya. Saya ini tidak menyerang. Saya tidak mengkritisi. Saya mengkonfirmasi. Apa itu yang disebut dengan konfirmasi? Ya, saya menekankan jawabannya Pak Budi, memastikan jawabannya itu seperti yang saya pahami. Bedakan loh ya. Nah, karena saya bilang saya belajar di sini, ya. Oke. Saya lanjut, Pak Pendeta. Saya masih tertarik dengan pribadi ilahi, apakah ilahi? Saya mau konfirmasi lagi nih, apakah pribadi ilahi adalah ilahi, Pak? Ya sebutannya saja sudah pribadi ilahi. Ya tentu saja ilahi. Dan ilahi ini juga mati. Pribadi ilahinya mati. Oke. Berarti ilahi mati teman-teman. Ya. Oke, Pribadinya terima apa kasih. ya? Iya. Ya. Terima kasih Pak Budi Asali. Yang pertama yang bisa saya konklusikan dari jawaban Pak Pendeta, nanti diluruskan Pak. Yang pertama adalah manusia itu ciptaan. Ya. Tetapi pada saat manusia itu ciptaan, bukanlah pencipta. Pak Pendeta juga mengatakan manusia itu juga pencipta. Enggak, saya tidak pernah mengatakan manusia Yesus bukan pencipta ya, dia dicipta. Berarti manusia Yesus itu adalah ciptaan. Ya. Dengar teman-teman di bawah ya. Manusia Yesus itu adalah ciptaan. Maka manusia Yesus itu bukanlah Allah. Ya. Ya, dengar teman-teman ya. Ini bukan saya loh yang bilang ya. Catat Ya, loh, saya catat loh. Ini saya catat. Manusianya bukan Allah dan Allahnya bukan manusia. Ya, ini saya catat. Ini penting nih buat umat Kristen ya. Pertama, manusia Yesus bukanlah pencipta. Ya, dan bukan Allah. Dan bukan Allah. Nah, sekarang pertanyaan konfirmasi selanjutnya. Yesus adalah, silakan Pak dijawab.
Yesus adalah apa? Enggak, saya mau Bapak yang jawab. Kan di sini nih, manusia Yesus bukan pencipta Ya, dan bukan Allah. ya. Nah, ini manusia Yesus. Pertanyaan selanjutnya, Yesus adalah, silakan dijawab. Kalau manusia Yesusnya itu ya manusia, dia ciptaan, dia bukan Enggak, pencipta. bukan. Coba Bapak dengarkan. Manusia Yesus bukan pencipta Ya, dan bukan Allah. bukan. Oke, Yesus adalah Allah dan manusia. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. saya catat ya. Teman-teman perhatikan jawaban Pak Pendeta Budi Azali. Manusia Yesus bukan pencipta dan bukan Allah. Yesus adalah Allah. Paham teman-temanku? Lisa paham? Mungkin saya konfirmasi ke Lisa. Saya takut minum Paramek mungkin nanti nih. Saya mau cari Panadol. Lisa, Adinda Lisa. Coba ini konklusi dari jawaban Pak Pendeta Budi Azali ya. Manusia Yesus bukan pencipta dan bukan Allah, adikku. Tapi Yesus adalah Allah. Paham nggak, Dek? Saya ketawa dulu kayaknya. Terima kasih ya, begitu aja, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Pendeta. Gini ya, kalau Yesus itu bisa dimengerti dengan gampang, ya. Dia bukan Allah, ya. Jadi otak kita ini kan sak cupet ya. Sedangkan sebagai Allah dia tuh maha besar. Sehingga kita mau mengerti baik Tunggu Allah Pak, tunggal izin Pak, maaf. maupun Minta maaf tidak sopan. Maaf banget tidak sopan. Izin ya, Lisa. Bapak bilang Yesus maha besar. sebagai Allah maha besar. Apanya yang besar? Allah itu kan maha besar kan. Iya, Yesus itu kan yang Pak, kalau ada entitas yang bukan manusia bernama Yesus, saya bisa terima ini. Ya, karena ketika dia belum berinkarnasi, dia tidak bisa dikatakan Yesus. Karena Yesus itu adalah nama kemanusiaan yang dipertuhankan. Saya kan sudah katakan, ya oke, saya Ya, nah, ketika Yesus dikatakan maha besar, pertanyaan saya yang besar. Gitu. Kepotong dari suaranya. Oke, Yang saya bagian ulangi. terakhir. Ketika Yesus dikatakan maha besar, pertanyaannya adalah apanya Yesus yang maha besar? Silakan dijawab. Sebagai Allah dia maha besar, maha kuasa dan sebagainya ya. Dia pencipta langit dan bumi sebagai Allah. Karena itu kita tidak bisa mengerti total apa yang maha besar, apa yang tak terbatas itu dengan otak kita yang terbatas. Makanya mengerti Tritunggal maupun Kristologi itu saya pun ya tidak bisa mengerti secara sempurna, itu tidak memungkinkan. Karena itu melampaui akal. Saya tidak mengatakan tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal, tapi saya katakan melampaui akal. Dia maha besar, otak kita kecil, itu melampaui akal. Jadi memang mau dimengerti, itu tidak bisa. Tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab, itu yang saya ajarkan. Ya, jadi ayat-ayat yang dikatakan oleh Alkitab, itu yang saya ajarkan. Dan mengerti total tidak bisa, hanya mengerti sampai batas tertentu, baik Tritunggal maupun Kristologi. Iya, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak. Ya. Mana lebih besar bumi daripada Yesus Pak? Lihat-lihat Yesus sebagai Allah atau sebagai manusia. Saya tidak bicara tentang sebagai apa, tapi saya bicara tentang Yesus. Terserah deh. Mana Sebagai- yang lebih besar Yesus? Karena kalau saya tanya Yesus sebagai Allah, ya apanya yang Allah? Saya masih bingung. Dari tadi saya nggak tahu. Karena yang namanya Yesus itu setahu saya adalah manusia. Karena tidak ada satu entitas yang bukan manusia bernama Yesus yang adalah Allah. Yang saya tahu dalam kitab Anda, yang namanya Yesus sebagai Allah adalah manusia yang dialahkan. Yang katanya memiliki sifat kealahan. Maka pertanyaannya adalah, makanya tadi saya sempat, kan saya tanya tadi, manusia Yesus bukan pencipta dan bukan Allah. Yesus adalah Allah, kan gitu tuh. Ya. Yesus adalah Allah.
Sementara dalam kitab Anda, Yesus itu adalah nama manusia yang dilahirkan dari rahim seorang wanita perawan suci yang tanpa ada hubungan biologis, yang dibesarkan Ya. oleh bapak tirinya yang tukang kayu, Ya, yang di umur ke-33 tahun dibaptis di Sungai Yordan. Inilah Yesus. 30 Lalu ya. ketik 30. Inilah Yesus. Saya tidak membicarakan Yesus yang lain karena memang tidak ada Yesus lain kecuali Yesus Barabas, Yosua bin Nun. Saya tidak bicara itu. Saya bicara Yesus. Yesus mana yang dipertuhankan oleh umat Kristen? Siapa dia? Manusia yang adalah Allah juga. Iya. Maka saya Makanya. mempertanyakan Yesus dengan seluruh sifatnya itu. Yesus itu lebih besar mana daripada bumi? Sebagai Allah dia lebih besar, jauh lebih besar. Dia menciptakan bumi. Sebagai manusia dia lebih kecil. Sebagai Allah dia menciptakan bumi. Iya. Bisa nggak saya minta? Bisa tidak saya minta dalil kepada Menciptakan Bapak segala sesuatu, Yesus? ya. Bisa nggak saya minta dalil kepada Bapak bahwa Yesus itu menciptakan langit dan bumi? Silakan Pak. Oke. Yohanes 1 ayat 3 ya kan, saya kira Uni tahu ya. Yohanes 1 ayat 1-nya nggak usah saya bacakan, itu pada mulanya ada firman ya. Jadi ini bicara tentang firman atau gelar ilahi dari Yesus, Logos ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia siapa Jadi Pak? dia ini kan firman tadi kan. Oh firman Pak, saya nggak bicara tentang firman, saya bicara tentang Yesus. Firman itu Logos ya. Logos itu gelar ilahi dari Yesus. Iya, kan saya bicara tentang Yesus. Waktu Nah, dia ya. Logos, apakah dia sudah dipanggil dengan Yesus? Makanya saya katakan sebagai Allah. Kalau firman itu memang sebagai Allah. Maka dia tuh Enggak, pencipta saya kan nggak langit tanya dan firman bumi. Pak. Kalau firman itu kan beda Pak. Yesus Loh, kalau- dikatakan makanya saya Yesus kata kalau ketika dia manusia telah menjadi Yesus. daging. Kalau manusia Yesus dia tidak mencipta, nggak bisa mencipta dia. Iya kan kita sudah sepakati tadi Pak. Yesus itu adalah manusia yang Bapak katakan Allah. Iya, dua-duanya dia soalnya. Manusia sungguh-sungguh dan Allah sungguh-sungguh. Makanya saya tanya, Yesus ini bisa dikatakan Yesus ketika dia berinkarnasi jadi manusia. Saya tidak tanya firman, karena firman ini belum dipanggil Yesus. Saya bicara tentang Yesus. Firman itu belum dikatakan Yesus karena belum menjadi manusia, betul nggak? Ya, Yang saya tanya, Yesus ini dikatakan pencipta, dasarnya apa? kalau Yesus sebagai manusia bukan pencipta. Ya udah, clear sudah. Sebetulnya kemarin tuh saya kepingin menjawab kata-katanya Uni Rifah. Apa bisa Yang mana tuh? yang kemarin? Yang mana? Pertama, Uni Rifah mengatakan bahwa perempuan itu kan bicara tentang perempuan kan dalam sudut pandang Islam maupun Kristen kan ya. Dan Uni Rifah mengatakan bahwa pada waktu jatuh dalam dosa, dua-duanya jatuh, tetapi hanya perempuan yang dikutuk gitu ya. Itu bagi saya tidak benar karena Adamnya juga dikutuk. Pekerja karena Adam. Gimana itu Pak? Gimana itu Pak? Oke, bentar ya. Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-17 ya. Jadi kalau yang Uni Rifah waktu itu tunjukkan adalah Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu atau Hawa ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu Uni Rifah tidak membaca ayat 17-nya. Nah, ayat 17-nya lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini Adam ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu. Jadi Pak, izin, manusia Adamnya juga Pak Budi. Ya, Boleh Uni Rifah menanggapi terkait yang telah disampaikan Pak ya, ya. Budi? Baik. Yang saya Nah, tanya itu di mana Adam terkutuk, bukan di mana tanah terkutuk, Pak. Loh, kalau ya, terkutuk ini Hawa pun tidak dikatakan terkutuk. Uni Rifah kemarin bilang Hawanya terkutuk kan. Kalau Hawa itu diberikan langsung, Pak, kesakitan. Nah, manusia Ditambahkan Adamnya juga Tuhan jadi loh. bekerja itu menjadi susah payah. Oke, saya jawab ini. Kalau menarik. tidak ada dosa, maka kerjaan itu gampang. Sama saja kalau tidak ada dosa, orang perempuan melahirkan itu gampang, tidak akan ada kesakitan. Oke, saya jawab. Jadi sebetulnya dua-dua dikutuk. Gini, Pak. Saya sedang
mengkritisi keadilan Tuhannya Bapak. Ya. Dari mana? Dari ayat ini. Di ayat ini, kalau Bapak baca di nomor 16-nya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Artinya ada, Tuhan menyatakan secara eksplisit membuat manusia yang berjenis kelamin perempuan ini akan merasakan kesulitan yang banyak ketika hendak melahirkan. Padahal melahirkan ini adalah upaya untuk menghasilkan keturunan. Bapak di-mute dulu, Pak. Soalnya double. Padahal melahirkan ini adalah di mana seorang wanita bertaruh nyawa untuk memberikan laki-laki keturunan. Tapi ternyata Tuhan menambahkan kesakitan ketika perempuan berjuang mempertahankan nyawanya, mengorbankan dirinya, tubuhnya untuk melahirkan keturunan untuk kalian para laki-laki. Kutukan atau penyakit tambah susah penderitaan perempuan ini tidak akan pernah dirasakan laki-laki, karena laki-laki tidak ada yang melahirkan. Ketika Tuhan mengutuk tanah, mohon maaf, bukan Adam yang dikutuk. Ketika tanah yang dikutuk gara-gara Adam, ini eksklusifnya laki-laki ini. Ketika Adam yang melanggar, yang dikutuk tanah. Gara-gara tanah terkutuk, laki-laki susah bekerja mengupayakan tanah. Siapa bilang? Bapak pikir apakah semua laki-laki itu kerjanya nyangkul tanah? Enggak, Pak, ada yang trading saham, Pak. Enak kerjaannya, Pak. Yang pertama. Yang kedua, kenapa ketika tanah terkutuk laki-laki susah payah bekerja untuk mengupayakan tanah, perempuan juga banyak yang bekerja ketika sudah berumah tangga, baik dalam iman Kristen ataupun dalam Islam, apalagi di Kristen. Teman saya itu namanya siapa namanya, meninggal lakinya Pak kemarin. Dia kerja di garmen, Pak. Susah, Pak, keringat dingin dia kerja, Pak, sampai lembur-lembur malam. Kutukan kepada perempuan tidak dinikmati sama laki-laki. Perempuan aja, Pak, yang menikmati. Giliran kutukan ke laki-laki, perempuan juga merasakan. Nih Tuhan Bapak nggak adil banget, mentang-mentang dia laki-laki, jangan-jangan ini. Itu yang saya kritisi itu, Pak. Itu yang saya kritisi. Nah, kalau ada yang menjawab, kan itu masa kini. Artinya kutukan Tuhan Bapak itu tidak universal sampai kekal selama-lamanya. Bertahap. Berarti cuman Adam doang. Sama Hawa aja. Gitu. Berarti si Hawanya aja sama Adamnya aja. Yang keturunannya enggak berarti. Karena contoh sakit melahirkan itu tidak dirasakan semua perempuan. Ada yang namanya sekarang perempuan penganut child free. Ada perempuan mandul. Artinya semua perempuan tidak merasakan kutukan Tuhan bersusah payah melahirkan. Jadi kutukannya Tuhan Bapak ini tidak universal. Jangankan sesama laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Sesama perempuan saja tidak semua kena kutuk. Tidak semua merasakan kesakitan. Siapa yang mau melahirkan anak baru kena kutuk Tuhan. Yang bebas tidak mau punya anak, yang mandul tidak merasakan kutukan Tuhan. Ini tidak adil, Pak. Enak banget mereka yang memilih untuk child free. Nggak merasakan kau dikutuk Tuhan, kau brother sister. Enak kok ya. Giliran aku pengen melahirkan anak untuk lakiku, kena kutuk Tuhan aku. Giliran kau bebas memilih child free, aku ngangkat anak aja. Enak kau. Kok bisa kau lepas dari kutukan? Berarti kutukan Tuhan itu boleh dipilih untuk dijalankan atau tidak. Begitu kira-kira. Itu yang saya kritisi kemarin, Pak. Jadi intinya dari ayat 16 dan seterusnya ini, penderitaan itu masuk ke dalam dunia gara-gara Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seandainya mereka tidak jatuh ke dalam dosa, tidak ada penderitaan apapun. Jadi penderitaan itu tidak harus dalam bentuk melahirkan atau dalam bentuk bekerja dan sebagainya, tapi mesti semua orang ada penderitaannya masing-masing. Tidak ada orang tidak menderita, kan? Ada. Mana ada orang tidak menderita? Henok pasti menderita, tidak mungkin tidak menderita. Loh, gimana orang dia diangkat ke surga tanpa Yesus? Sebelum dia diangkat ke surga, dia hidup 365 tahun kan di dunia. Dari mana Bapak tahu dia menderita? Jangan-jangan dia bahagia? Tidak ada kemungkinan, karena ya ayat ini yang menjadi dasar. Loh, tidak ada kemungkinan. Ya kalau kemungkinan saya sih nggak bisa bertaruh sih, Pak. Karena kalau kemungkinan saya juga... Saya tidak berkata kemungkinan, saya berkata tidak ada kemungkinan dia tidak menderita. Karena tidak ada kemungkinan, berarti dia nggak pernah menderita. Loh, dia pasti menderita lah, lebih tegasnya. Dari mana Bapak tahu? Ya dari ayat ini. Ayatnya mana? Dengan Kejadian pasal 3 ini, jadi setelah dosa masuk, maka penderitaan itu masuk dan bukan hanya menimpa Adam dan Hawa, tapi menimpa seluruh keturunannya. Iya, Henok kan enak Pak hidupnya.
Enggak, 365 tahun dia hidup di dunia pasti dia Pak, menderita. upah dosa kan adalah maut. Henokh nggak pernah mati, Iya. berarti dia nggak pernah berdosa. Henokh dan Elia itu memang suatu perkecualian dan terus Ya terang saja udah. saya enggak ngerti mereka naik ke surga itu dengan tubuh yang bagaimana, karena Dengan itu satu tubuhnya asli lah, perkecualian. Pak. Karena kan kelihatan, Pak, dia naik ke surga. Kalau kelihatan. dikatakan dengan tubuhnya yang asli itu akan bertentangan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 kalau tidak salah. Daging Jadi, dan darah tidak mendapat bagian dalam gimana kerajaan kalau Allah. kita lihat tubuh yang tidak asli? Kalau tidak, tubuh yang Lah terus Henokh tubuh pakai yang apa lain naik ke itu surga? Pakai tulang apa? Pakai rohnya aja? nanti dulu ya. Kalau Yesus itu kan mati tapi dia bangkit dan langsung diubahkan jadi tubuh kebangkitan. Makanya dia punya sifat-sifat yang berbeda dengan Tubuh sebelum dia mati kebangkitan. ya. Tubuh Kebangkitan Yesus itu? Kalau kita dibangkitkan, kita punya tubuh kebangkitan. Jadi kebangkitan kita Iya, kan pada tidak akhir punya zaman, darah ya. dan tidak punya Pak, Loh, tubuh kebangkitan Yesus itu tidak punya daging. Loh, tetap tubuh punya daging, tapi kualitasnya berbeda dengan tubuh. Lah, katanya daging tidak punya tempat di surga. Gimana sih? Lah ya, daging dan darah yang sekarang ini tidak bisa. Makanya kalau saya ditanya Elia Oh, dan Henokh daging itu dengan jenis masuk. lain. Dia tetap daging, tapi bukan dagingnya seperti Memang itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 itu ada ayatnya. Iya, tetap daging, tapi daging yang bukan daging gitu. Hah? Gimana ini? Ya, sebenarnya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Tetap daging, tapi daging yang bukan daging. Hah? Coba gimana bahasa kita ini ya? Jadi Dia ayat tetap 50 ya. daging, tapi daging ini bukanlah daging. Gimana ini? Bukan daging yang sama dengan yang sekarang ini. Tapi dia tetap punya daging. Oh, iya. Dia Dia waktu tetap bangkit punya yang daging. menunjukkan kepada murid-muridnya, tangannya dan sebagainya tuh. Nah, daging Dia kan? kan muridnya takut kalau pertama-tama takut karena mereka pikir mereka melihat hantu, dalam bahasa Yunani sebetulnya Iya. roh ya. Nah, Iya. untuk menunjukkan bahwa dia bukan roh atau hantu, maka dia menyuruh mereka pegang dan sebagainya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya Iya, dan betul. sebagainya, itu kan ada kan? Iya. Tapi pas dipegang ternyata punya daging Yesus. Iya. Lukas 24 ayat 39 ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu atau roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti dia punya daging ya, Pak? Iya. Nah, berarti ke surga dia bawa daging. Iya. Tapi katanya daging nggak mendapat tempat di surga. Daging yang sekarang ini dengan beda dengan daging. Ada ini kan lagunya itu, tubuh Pak. kebangkitan atau Daging tubuh yang rohani. dulu bukan daging sekarang. Daging yang dulu bukan daging sekarang. Keren Iya. tuh, Pak. Lagunya Emang Tegar iya. itu. Iya. Ya, benar-benar. Mantap. Jadi kalau dia memang tidak punya tubuh ya, lah kenapa kuburnya kosong waktu dia bangkit? Berarti tubuh lama itu bangkit, tubuhnya tapi lalu kosong? diubahkan, kuburnya kan kosong. Terus Maksudnya nggak ada tulangnya? Tubuh lama yang mati itu bangkit, tapi langsung diubahkan jadi tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan ini punya kualitas yang berbeda dengan tubuh yang lama. Oh, jenis dagingnya yang kualitasnya berbeda. Risa nggak Iya. paham sih. Memang berbeda. Jadi kualitas dagingnya Lisa, yang premium dengan yang non premium kayak gitulah kira-kira Sekarang deh. waktu Yesus belum bangkit, ya, Lisa nih nggak ngerti. dia Lisa tidak- sih nggak dia paham. tidak pernah menembus tembok atau apapun ya. Tapi setelah dia bangkit, murid-murid ada dalam ruangan yang terkunci, dia tahu-tahu bisa hadir atau bisa hilang. Itu tidak pernah Nah, terjadi ini. pada waktu dia belum mati. Ini daging yang bukanlah daging Lisa, daging yang adalah ya daging sih. Makanya saya Tapi katakan tubuh kualitasnya beda kebangkitan, gitu. atau kadang-kadang dikatakan tubuh kemuliaan, kadang-kadang dikatakan tubuh rohani. Ya, itu Iya, macam, iya, tapi iya. tetap itu tubuh. Tetap tubuh daging ya Pak. Ya, Tapi bukanlah daging. bukan daging yang sekarang. Yang sekarang yang Iya, kita iya, miliki itu tadi. beda. Iya.
Daging yang dulu bukan daging sekarang. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Saya menghargai jawabannya. Saya suka. Enggak, saya dulu Pak Budi Azal ini adalah orang yang saya hormati. Mungkin Pak Pendeta mungkin istirahat dulu. Teman-teman yang lain mungkin boleh dinaikkan ya. Saya sangat respect. Terima kasih pengajarannya. Luar biasa. Ini adalah salah satu pendeta kesukaan saya. Bukan kesayangan ya, karena saya nggak bisa sayang sama Bapak. Kalau sayang nanti kesukaan gitu ya. Pendeta yang sangat saya hormati karena ang lanjut. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.